Tes tes. Halo, selamat datang Sobat Gen Z. Kembali lagi nih kita di podcast Gas Kali. Generasi Z, peka, dan peduli. Ada peribahasa yang kita dengar nih. Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak... Taruh gak sih? Oke, bisa-bisa. Sekarang kita kenalan dulu yuk. Oke, bersama aku Nanda Naisha. Dan di sini aku sendiri loh Sobat Gen Z. Di podcast ini aku ditemani oleh rekan aku. Halo, halo. Siapa di sana? Halo Genzi, kenalin aku Siti Salwa. Nah, dan di sini kita berdua akan bawa kalian mengenai topik-topik yang relevan sama kondisi Indonesia yang sekarang. Wah, kita hari ini mau bahas apa nih, Sal? Topik hari ini menarik banget nih. Dan pastinya kita juga akan mengalami bintang tamu yang spesial loh. Wih, berarti nanti bakal rame ya. Gak sabar banget gak sih kita akan bahas apa? Betul banget nih. Oh iya, topik kita hari ini timeline loh. Waduh, pendidikan apa nih? Pendidikan SMP, SMA, atau mungkin pendidikan keberagaman? Hampir tepat. Biar nggak lama-lama juga ya, pasti ya. Biar kalian juga nggak penasaran, tema pembahasan podcast kita kali ini adalah mengenai apa itu pendidikan multikultural. Waduh, kayaknya berat nih pembahasannya nih. Ya lumayan lah ya. Kamu udah tahu belum pendidikan multikultural itu apa? Kalau denger sih aku pernah ya, tapi kalau untuk tahu banget, itu tuh belum tahu. Apa sih pendidikan multikultural itu? Aku juga jujur belum tahu banget ya. Jadi langsung aja yuk kita sambut bintang tamu kita podcast kali ini, India Rampi dan Kayla Yesa. Yeay. Halo Genzi. Halo semua. Ya, di sini kita udah kedatangan dua narasumber hebat kita nih. Di sini ada Rahma dan Ayesa. Apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan semangat banget. Wah, boleh tau nggak nih semangatnya karena apa? Jadi hari ini aku excited banget karena diundang podcast kalian gitu. Bener banget, kita excited pas tahu kita diundang sini. Nggak sabar ya kita saling sharing ilmu di sini. Oh iya, seperti yang udah kita bilang tadi nih, di sini kita bakal bahas mengenai pendidikan multikultural. Aku mau tanya nih pada narasumber, bedanya pendidikan multikultural sama pendidikan biasa itu apa ya? Batuk dulu ya bentar. Bagus banget pertanyaannya. Oke, aku jelasin ya. Pendidikan multikultural itu sebenarnya nggak bisa dibedain. Mereka itu kayak benang merah kesatuan, jadi saling terhubung. Aku jelasin lebih ke pendidikan multikultural aja ya. Sebenarnya sih pendidikan multikultural itu pendidikan yang mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan mengajarkan kita untuk menanamkan nilai toleransi di hidup kita. Oh, berarti pendidikan ini tuh pas banget ya kalau diterapin di Indonesia. Karena kan ya kayak kita tahu nih, Indonesia itu istilahnya nih ya, disatukan oleh perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua ini berasal dari etnis, suku, agama yang berbeda. Terus menurut kalian lagi, penting nggak sih pendidikan multikultural itu diterapin di lingkungan sekolah? Kalau menurut aku sih penting banget karena terutama di sekolah itu kan sebagai tempat siswa atau anak-anak mengembangkan potensi dan kepekaan sosial. Jadi kalau di sekolah itu ditanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, pasti anak-anak jadi sudah punya mindset toleransi yang baik gitu. Izin tambahin juga ya. Kalau setiap keluarga sekolah, terutama guru nih, wajib mengajarkan kepada muridnya agar muridnya bisa lebih terbuka sama budaya sehingga dapat menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati dan toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis yang beragam banget dari Indonesia. Jadi dalam
pendidikan multikultural ini harus ada kerjasama dari dua pihak ya? Iya Salwa, betul banget. Jadi ibarat tuh kayak hubungan aja nih. Kalau cuma satu yang pertahanin, pasti bakal hancur kan? Aduh, curhat nih. Biasalah, si Rahma mah suka galau gitu. Oh iya, kan tadi udah disebutin juga ya, kalau pendidikan multikultural itu penting banget untuk diimplementasi di sekolah. Yang aku tahu juga ya, setiap ada tindakan pasti selalu ada hambatan atau bahannya di satu titik itu. Kira-kira tindakan nyata untuk mengatasi kelemahan dari sistem pendidikan multikultural itu gimana sih? Mungkin ada yang bisa jelasin atau ngasih gambaran? Kalau hambatan sih pasti ada banget. Karena kalau di setiap sesuatu tuh pasti ada hambatannya. Kita juga harus belajar kalau setiap hambatan itu pasti akhirnya membuat kita berkembang gitu, Nenden. Nah, kalau dari aku ya, cara untuk mengatasi hambatan itu sendiri ada beberapa upaya nih. Yang pertama itu bisa membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Dengan kata lain sih, kita hilangin adanya kesan mayoritas dan minoritas di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang kedua nih, pastinya menghargai keberagaman bahasa di sekolah. Kalau untuk yang ketiga, membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Nah, kalau yang terakhir nih, kita harus bisa menghargai perbedaan kemampuan dan perbedaan umur. Jadi jangan maunya dihargain dan dimengerti aja, tapi nggak mau ngertiin orang lain. Oke, berarti kata-kata terakhir ini kayaknya relate banget ya sama kehidupan Rahma sendiri. Kayak pengalaman banget ya. Aku juga mau nanya nih, untuk hambatannya sendiri itu biasanya seperti apa ya? Kalau untuk hambatannya sih biasanya karena tenaga kurang mengenai tentang budayanya, budaya etnis maupun budaya yang dimiliki siswanya. Tenaga pengajar belum menguasai garis besar dari struktur dan budaya lokal siswanya. Dan terakhir, rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang mampu merangsang minat, ingatan maupun pengenalan dalam konteks budaya dari masing-masing siswanya. Ya, kesimpulannya sih hal yang paling menonjol atau digarisbawahi ya baik lagi ke kualitas SDM dari tenaga pendidik itu sendiri. Emang sih pasti nggak jauh-jauh dari masalah kualitas SDM ya. Berarti emang kita nih harusnya ada peningkatan dari dalam individu dulu, baru ke orang lain gitu ya. Setuju banget. Aku juga penasaran nih. Kira-kira ada nggak sih permasalahan yang harus dihilangkan dengan adanya pendidikan multikultural ini? Yang ingin dihilangkan pasti nggak jauh-jauh dari masalah perbedaan budaya dan latar belakangnya. Harapannya nanti nggak ada lagi anak-anak atau orang itu yang mengejek dan merendahkan budaya orang lain. Dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk itu kalau bisa dihilangin, contohnya kayak berbicara kasar dan mabuk-mabukan. Wih, bener juga ya. Nah, sekarang menurut Rahma sendiri nih ya, seberapa penting sih toleransi dalam mewujudkan pendidikan multikultural ini? Wah, udah jelas sangat penting dong. Karena dengan adanya toleransi, kita bisa saling menolong tanpa pamrih. Dan menjadikan kita sebagai pemuda bangsa yang sangat peduli terhadap orang lain yang butuh bantuan. Karena kan kita harus tetap peka dan tidak apatis terhadap keadaan lingkungan sekitar. Wah, bener-bener mencerminkan budaya Indonesia yang gotong royong banget. Anyway nih, aku mau tanya nih, apa masyarakat yang multikultural itu syarat dengan kemajemukan? Dan bisa tolong jelasin juga nggak masyarakat majemuk itu apa? Karena aku sendiri kayak masih belum paham banget nih, masyarakat majemuk itu apa? Oke, pertanyaan bagus nih Nenden. Karena menurutku sendiri, masyarakat yang majemuk itu masyarakat yang terdiri atas berbagai perbedaan. Mirip-mirip sih sama multikultural. Dan juga kenapa multikultural ini sering dikaitkan dengan masyarakat majemuk? Karena masyarakat multikultural memiliki kebudayaan yang lebih dari satu. Nah, masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai
bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Jadi, oleh karena itu, masyarakat multikultural mempunyai syarat kemajemukan atau lebih dari satu kebudayaan. Wah, makin aku sama dengan budaya kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita benar-benar disatukan dari perbedaan, tapi justru perbedaan itu membuat kita indah dan punya cahayanya sendiri. Wah, memaknai banget ya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, soalnya tapi nih ya, aku juga pernah denger nih tentang multikulturalisme isolasiowat. Nah, itu agak ribet tuh ngomongnya tuh. Itu apa sih? Ya, kulturalisme isolasiot ini kayak merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan yang efektif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk bertahan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Oh, itu tuh artinya. Bagus ya, berarti multikultural isolasiowat ini karena dia membela hak-hak dari kaum minoritas juga. Jadi nggak cuma kaum mayoritas aja yang dapat keuntungannya. Ya juga ya, kita banyak belajar banget nih dari sini. Terakhir nih, apa sih harapan kalian kedepannya untuk pendidikan multikulturalisme ya? Kedepannya ya semoga kayak sikap toleransi Indonesia tuh pelajar maupun yang sudah bukan pelajar masih bisa dipertahankan. Iya, betul banget nih Ayes. Dan juga kita berharap semoga kedepannya baik dari individu maupun pemerintah, walaupun tanpa pendidikan multikultural, kita harus punya kesadaran bahwa setiap manusia itu sama. Dan jahat baiknya manusia tidak ditentukan dari ras, agama, atau suku. Wah, aku setuju banget nih sama pendapatnya Rahma dan Ayesa. Karena gue tidak bisa menjudge seseorang dari penampilan luar ya. Aku juga jadi ikut punya harapan nih agar masyarakat Indonesia lebih memaknai lagi arti merah. Banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat dari pembahasan kali ini. Sampai nggak terasa loh kita sudah ada di penghujung acara. Oke, udah nggak terasa banget ya kita udah mau berpisah. Aku izin ambil beberapa kesimpulan ya. Kalau ternyata pendidikan multikultural itu benar-benar penting buat pengimplementasiannya di sekolah. Karena kan ini menyangkut Indonesia yang beragam juga ya. Kalau misalkan dari kecil kita sudah ditanamkan mindset atau nilai-nilai dari pendidikan multikultural ini, pasti kedepannya kita semua menciptakan lingkungan yang toleran, aman, damai, dan rukun. Benar banget nih Dan. Semoga aja kedepannya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat kan dan peka terhadap sistem pendidikan multikultural di Indonesia sendiri ya. Yaps, dan mungkin sampai di sini aja nih pertemuan kita kali ini. Semoga dari pembahasan ini ada banyak yang bisa kita pelajari dan juga tepuk tangan dulu untuk para narasumber hebat kita ya, dan juga see you next time. Dadah.